وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Ayat 17. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. Ayat 18. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Masih 19. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم
ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Al-Kahfi ayat ke-16. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat juga bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Ridwan Muharsa yang kami muliakan, dan semua hadirin dan semua pihak yang belum bisa disebut satu persatu, alhamdulillah, terima kasih atas berkenan rawuhnya antum Ustaz, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat Masjid Muhammad Al-Fatih, jadi keberkahan buat kita semuanya, dan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan hingga hari kiamat kelak insyaallah. Hadirin semuanya, kalau Allah memberi taufik, Allah memberi izin, insyaallah kita mau bahas Al-Kahfi ayat ke-16. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah mereka ke dalam gua, yansyur lakum rabbukum mir rahmatih, niscaya akan melimpahkanlah kepadamu Rabbukum, Tuhanmu Allah, mir rahmati, dari rahmat-rahmatnya, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah menyediakan bagi kalian dalam urusan-urusan kalian sesuatu yang berguna. Berkata sebagian para ulama, dari ayat ke-16 ini, kalau seseorang itu memang harus sesekali beruzlah atau berhijrah, bukan sesekali lagi, bahkan saat dia mendapati hidup ini kayaknya udah gak sehat lagi untuk kondisi imannya, dan lingkungannya itu rasa-rasanya memang lingkungan yang sudah gak kondusif lagi untuk keimanannya, dan ketika banyak terjadi kemusyrikan, selain tentunya kita mendakwahkan, tapi kadang-kadang kita juga harus melihat posisi kita, hadirin. Kalau kita berdakwah sama orang lain sedangkan kitanya belum siap, itu boleh jadi membuat kita yang nanti diwarnai, bukan mewarnai pada akhirnya. Sehingga mereka sekelompok pemuda ini fa'u ilal kahf, mereka masuk ke dalam gua, mereka berlindung di dalam gua. Kenapa mereka berlindung dalam gua? Ya karena mereka pada saat itu ada dalam kondisi yang gak baik-baik saja. Mereka lagi dalam kejarannya satu pemerintahan yang zalimnya luar biasa. Lalu dengan mengasingkan diri itu ke dalam gua, mereka juga menjauh dari lingkungan yang zalim. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Orang-orang yang teguh mempertahankan tauhidnya, menjauh dari yang syirik. Dia teguh memegang sunnahnya, menjauh dari perkara yang tidak pernah sedikit pun dianjurkan dalam agama. Mereka menyelamatkan dirinya di tengah hiruk-pikuk lingkungan yang toksik. Allah beri rahmatih, rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah itu turun juga salah satunya adalah kalau kita mau menjaga diri kita dari lingkungan yang gak baik. Kan berkali-kali diutarakan oleh baginda Nabi SAW, dan hampir-hampir agak sering kita mengulanginya. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu anak dari lingkungannya. Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan mengadaptasi agama teman karibnya. Tinggal dia di asrama para penghafal Al-Quran, isinya ada 20 orang, 19-nya penghafal Quran, satunya murid baru yang baru belajar Al-Quran. Berapa lama dia butuh adaptasi? Pada hari pertama mungkin dia masih kaget ngelihat kebiasaan Quran pada hari pertama. Tapi pada tahun kedua atau hari pertama di tahun keduanya, dia mulai terbiasa. Ngantri megang Quran, sedang mau ngambil makan megang Quran, sedang proses megang Quran. Kenapa? Karena lingkungannya, circle-nya. Kadang-kadang kita juga perlu tuh mengasingkan diri sejenak untuk merenung lalu memperbaiki diri. Nabi punya me time-nya sendiri. Rasulullah SAW pernah me time, punya mengambil waktu untuk menyendiri, disebut dengan namanya uzlah.
atau disebut juga dengan namanya bertahannus. Nabi SAW masuk ke Gua Hira di Jabal Nur, itu kurang lebih sekitar 7 kilo dari Mekah Al-Mukarramah, atau mungkin kurang lebih segituan. Nabi SAW naik ke sebuah gunung, jadi puncak tapi turun sedikit. Di Jabal Nur, gunungnya namanya Gunung Nur, guanya namanya Gua Hira. Dari Gua Hira ada celah lubang yang kalau kita intip dari celah lubang itu tampaklah tertuju Tower Zamzam kalau hari ini. Pada zaman itu, dari situlah Nabi SAW bisa melihat Ka'bah dari ketinggian. Pada saat dimana dulu belum dibangun bangunan yang tinggi. Nabi merenung, menjalin kedekatan sama Allah, membangun lagi kepercayaan diri beliau, tentu semua atas taufik dan izin Allah ya. Tapi kan salah satunya kekhawatiran terhadap kaumnya yang semakin jahiliyah, yang semakin parah kesyirikannya kan. Kadang-kadang itu juga perlu dibangun mentalnya. Mental tuh dibangun salah satunya dengan kadang merenung di kesendirian. Kadang dia dipompa semangat mental kita sama orang-orang terdekat. Makanya ketika itu Nabi SAW dapat wahyu, Nabi ketakutan. Ada sosok malaikat yang besar. Dalam sebuah riwayat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, aku melihat sebelah sayapnya malaikat itu menutupi dari langit sampai bumi. Sebelah sayapnya. Sebelah sayapnya lagi juga menutupi dari langit sampai bumi. Lalu malaikat ini mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Lalu aku menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra." "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Nabi mengulanginya lagi, "Aku tak bisa baca, aku tak bisa baca, saya nggak bisa baca." Sampai terus kemudian malaikat mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi ditalkin, lalu Nabi mengikuti. Nabi pulang dalam keadaan menggigil, pucat pasi wajah beliau, lalu dikuatkan oleh Bunda Khadijah binti Khuwailid. Bunda Khadijah ngasih tahu, dikuatkan lagi sama Bunda Khadijah, "Sesungguhnya engkau wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik. Engkau suka menjalin silaturahim, engkau suka menyantuni anak yatim, engkau selalu baik kepada orang-orang yang miskin, dan engkau juga sekalipun tidak pernah memutus silaturahim. Maka tidak mungkin Allah akan menghinakanmu kecuali Allah pasti memuliakanmu." Dikuatkan lagi mentalnya sama Bunda Khadijah. Jadi kadang-kadang juga teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita nih perlu menyendiri sesekali, berpikir tentang hidup ini yang sejauh mata memandang apa yang sudah kita lakukan. Usia yang sudah bertambah senja ini, apa yang sudah kita tanam dari jariah-jariah kita. Kadang-kadang kita mesti harus tuh, fa'wu ilal kahfi, sedikit kita masuk ke dalam kahfi, goa. Mungkin kalau pemuda-pemuda ashabul kahfi masuknya ke gua. Kalau kita mungkin bisa healing sejenak. Dan kadang healing itu juga nggak harus jauh. Mungkin bisa healing sejenak di rumah, mungkin bisa healing sejenak jamaah pulang ke kampung halaman. Jamaah mungkin bisa menarik diri dari hiruk pikuk ramainya manusia, lalu berpikir, kadang-kadang kita tuh perlu menyendiri jemaah, walau sejenak, sesaat, supaya kita dapat refresh lagi sejauh ini apa yang sudah kita beri untuk agama Allah, atau sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh kita, atau sejauh ini kita ini udah berhasil menorehkan apa. Kalaulah ternyata belum dan itu terlalu jauh, manfaat apa yang kita beri untuk agama Allah, kayaknya itu terlalu jauh bahasanya. Ya udah, paling minimal sejauh ini dosa apa yang sudah berhasil kita hindari. Kan masing-masing kita kan punya potensi berbuat dosa kan. Dosa apa sih yang udah bisa kita hindari perlahan-lahan. Dari yang sebelumnya mungkin kita terlalu banyak sekali dosanya, kesalahannya, kekeliruannya. Lalu dosa apa yang bisa kita hindari sekarang? Dosa apa yang bisa kita jauhi sekarang? Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum. Kalau kita mau menarik diri, masuk ke gua, kita muhasabah, kita introspeksi diri, yanshur lakum rabbukum. Allah pasti tolong kita kok. Mir rahmati, dan kadang pertolongan Allah itu disertai oleh rahmatnya yang banyak.
Dan ini tuh selalu dan selalu hampir benar seperti itu adanya jemaah. Kadang-kadang kita mundur satu langkah, itu bukan berarti kita kalah atau bukan berarti kita terbelakang atau tertinggal. Justru kadang mundur satu langkahnya kita itu untuk maju beberapa langkah ke depan. Saya mendapati ada kadang-kadang teman-teman kami lulus pondok, lalu setelah itu dia menjaga diri dari bertemu oleh kawan-kawan. Beberapa waktu yang lalu, karena kita sudah hampir 1 dekade lebih, 10 tahun pertamanya kami di 2021 kemarin, karena kami lulus 2011, 1 dekade pertamanya kami 2021 kemarin. Sebagian ada yang sudah menjalin lagi komunikasi dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika ada kumpul, mereka sudah hadir lagi dan berkenan berkumpul lagi. Tapi di kumpulan itu ada sebagian sahabat yang waktu itu sempat menarik dirinya gak ikut kumpul-kumpul dulu pada awal-awal masa kelulusan. Kami tanya, kenapa waktu itu gak kumpul? Beliau jawab, waktu itu saya lagi ngerintis, makanya kayaknya belum ada waktu untuk sedikit slow untuk kumpul-kumpul kayak gini. Dan sekarang alhamdulillah rintisan itu sepertinya udah kelihatan. Jadi sekarang saya punya waktu nih untuk sedikit kumpul-kumpul. Dan begitu kita berkumpul, sekarang pembicaraannya udah mengarah apa yang bisa kita bantu satu sama lain. Tentu di bidangnya masing-masing. Karena lulusan pesantren bukan berarti pasti semua jadi ustadz, tentu enggak. Walaupun dari pondok yang sama, lahir dari jurusan yang sama, dia keluar bisa jadi apapun juga. Ada yang jadi psikolog, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang jadi pengusaha kosmetik, ada yang jadi pengusaha food and beverage. Akhirnya saat kita fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah, kalau kita nanti sering-sering introspeksi diri, akan menghadirkan sesuatu yang makin baik dalam urusan-urusan kita. Namanya orang merenung ya jemaah. Dalam refleksi perenungan itu pada akhirnya ada evaluasi. Namanya juga orang merenung kan, pasti ada poin-poin evaluasi. Oh, saya lemah cara memimpin, atau mungkin kalau kita seorang accounting, oh berarti ini lemah celahnya di sini. Atau kita adalah seorang yang di lapangan, oh ternyata di lapangan tuh ada persoalan ini yang belum bisa terjawab. Atau ternyata teman-teman adalah seseorang yang baru saja mendapatkan sesuatu yang mengganjal, lalu teman-teman mengevaluasi dari ganjalan-ganjalan itu. Nah, kalau seseorang mau menarik diri, sedikit dia menyendiri walau sesaat, lalu dia merenungi dirinya, muhasabah dirinya, introspeksi dirinya, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini juga salah satu istimewanya kalau kita takes time untuk merenung. Allah akan mengumpulkan semua urusan-urusan bagi kita, dan Allah hadirkan solusi berguna atas semua urusan-urusan kita. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jadi semua urusannya itu dihadiahi Allah jadi hadiah urusan-urusan yang lebih baik. Setelah merenung, Nabi SAW kemudian bergerak karena melihat maraknya kesyirikan, maraknya kejahilan. Lalu Nabi bergerak, apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Mekah pada saat itu. Ketika Nabi menyendiri, lalu Nabi akhirnya berpikir, dari mana harus mulai mengubah? Apakah langsung seketika frontal sama masyarakat Mekah yang kala itu mereka sangat berkuasa, yang kala itu mereka juga sebagiannya adalah orang yang kaya raya, atau mulai dari mana? Dan ternyata diawalilah itu dari cara yang paling sederhana, yaitu merubah
orang terdekat. Siapa dulu yang paling beriman? Khadijah. Lalu kemudian Abu Bakar. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan laki-laki yang masih remaja atau masih kecil pada saat itu. Perubahan kecil, orang-orang di sekitarnya beriman. Lalu keimanan itu merambah besar sampai atas taufik dan izin Allah hari ini 2,2 miliar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zaman itu belum ada sosmed. Zaman itu belum ada TikTok, zaman itu belum ada YouTube. Zaman itu belum ada Facebook. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa lagi Maha segala-galanya. Allah berikan rahmat bagi mereka-mereka yang mau merenung, menarik diri dari hiruk pikuk ramainya manusia, lalu Allah akan menyempurnakan urusan mereka dengan sesuatu yang jauh lebih berguna. Kita tuh evaluasi berkala perlu jemaah. Nanti ayat ini juga memberi arti, makna dan pelajaran bagi kita betapa pentingnya memang evaluasi secara berkala. Betapa pentingnya memang kita tuh evaluasi berkala, yakni diantaranya melihat ke diri atau melihat kepada sesuatu yang Allah sedang titipkan sama kita. Kalau kita adalah seorang ayah, pentingnya kita mengevaluasi keluarga intinya kita. Karena kadang, mohon maaf, ini buat saya yang berbicara dan buat kita bersama-sama, mungkin sebagai sosok laki-laki Anda punya jabatan di luar dan begitu dihormatinya Anda di luar. Karena jabatan Anda, karena pangkat yang ada di pundak Anda, atau karena apapun. Tapi dihormatinya kita di luar tuh gak berbanding lurus sama di rumah. Ada seorang ayah yang begitu dihormati di luar rumah, tapi begitu di dalam rumah anaknya gak ada sedikit pun rasa kangen sama dia. Dia sangat dikagumi di luar rumah, tapi begitu sampai rumah anaknya sedikit pun gak pernah punya kedekatan yang intimate sama ayahnya. Atau seorang ibu, mungkin seorang ibu ini berkarya di sosial media. Saat dia berkarya di sosial media, banyak orang yang terinspirasi karenanya. Tapi begitu dia tanya kepada anaknya bahkan gak punya waktu, atau anaknya bahkan gak pernah dapat waktu, atau anaknya gak pernah dapat waktu dari ibunya. Lantas kita tuh gimana dalam keluarga, gimana kita memimpin mereka, gimana kita membersamai mereka. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu sesekali kita tuh merenung sedikit, mengambil jarak supaya kita dapat refleksi dari apa yang pernah kita jalani selama ini. Hidup akan jauh lebih beruntung kalau kita sering-sering evaluasi. Dan hidup pasti merugi kalau kita nggak pernah mau evaluasi. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita beruntung kalau kita mau evaluasi, dan kita pasti rugi kalau kita menghindari evaluasi. Jadi evaluasi itu emang kunci. Evaluasi itu kunci jemaah. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam gua yang luas. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk kepada Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi kepadanya petunjuk. Ayat ke-17. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Kalau seseorang itu dapat petunjuk, Allah pasti akan kasih petunjuk. Dan kalau seseorang itu sudah sesat, keliru, gak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Falan tajidalahu, dan bahkan parahnya,
Orang-orang yang kalau udah terlalu banyak dan mereka nggak mau segera kembali ke Allah memperbaiki kekeliruannya, falan tajidalahu waliyam mursyida, nggak ada satupun yang akan menjadi penolong buat dia dan nggak akan ada yang membimbing dirinya. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ngelihat video ular kobra kepalanya masuk ke sebuah minuman berkaleng atau minuman kaleng. Ular kobra, kalaulah ini nih minuman kaleng yang bulat itu, kepala ular ini masuk ke kaleng tersebut, set, sehingga terus kemudian kepalanya dia berontak kan, karena dia mau melepaskan dirinya. Dan jadi kaleng yang begitu jemaah. Terus ditulis di video itu, sebenarnya banyak orang mau menolongmu, banyak orang mau ngasih tahu dirimu, tapi karena mereka tahu siapa kamu, akhirnya mereka nggak mau menolong kamu. Akhirnya ular kobra itu begitu terus tuh, nggak ada yang berani nolong karena dia tahu siapa yang sedang kepalanya masuk ke dalam kaleng minuman itu. Kadang-kadang manusia itu mau nolong sih, cuman karena tahu kebiasaannya adalah kebiasaan yang memang bebal dibilanginnya, gak pernah mau evaluasi, gak pernah mau introspeksi. Jadi kadang orang-orang udah males duluan gitu jemaah. Boleh jadi kenapa hari ini tuh rasa-rasanya kok sulit untuk putar balik menuju Allah, boleh jadi sudah ada orang yang pernah ngingatin kita dari lama, tapi kitanya nggak peduli. Sudah ada orang yang berusaha nasehatin kita sejak lama, tapi orang itu acuh tak acuh, atau kita acuh tak acuh. Sehingga benar ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan falan tajidalahu wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Kalau sudah terlalu dan selalu sering berbuat yang keliru, orang nanti mau ngingetin juga malas. Karena udah terlalu sering. Bahkan udah jadi karakter, mendarah daging mungkin. Orang mau ngasih tahu juga malas kali jemaah. Dan namanya manusia itu kan kadang-kadang tuh alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kadang-kadang namanya manusia itu ada batasnya juga jemaah. Dia ngasih tahu sekali, dua kali, walaupun nanti kalau kita belajar nggak ada kata bosan dalam ngajak pada kebaikan. Tapi namanya manusia itu kan kadang bisa jadi bosannya muncul. Kalau seseorang itu terus berada dalam keburukan dan dia nggak mau cepat sadar lalu kembali ke Allah, falan tajidalahu waliyam mursyida. Nanti dia bisa mendapati dirinya itu makin astagfirullahaladzim. Nanti dia bisa mendapati dirinya itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhir nanti dia nggak dapat apa-apa. Ayat ke-18. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Padahal kamilah Allah yang membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum, dan anjing mereka basitun, membentangkan zira'ihi bil wasid, kedua lengannya di depan pintu dan mulut goa. Lawit tala'ta alaihim, dan jika kamu menyaksikan mereka, lawallaita minhum firara, tentu kamu akan berpaling dari mereka, melarikan diri, wala mulita minhum ru'ba, dan pasti kamu akan dipenuhi terhadap mereka rasa takut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah diceritakan ya, kurang lebih dibahas juga oleh para ulama ini tentang tidurnya mereka. Sebagian ulama beliau menyebutkan bahwa ketika Allah menutup telinga mereka, Allah menidurkan mereka, maka mereka
tidak tidur yang merapuhkan badannya. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mereka ditidurkan oleh Allah tidur yang cukup lama, 309 tahun. Nuqallibuhum wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dan Allah yang membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Imam Ibnu Katsir menukil Sayyidina Abdullah bin Abbas, seandainya mereka tidak dibolak-balik oleh Allah, niscaya bumi memakan mereka. Tapi mereka dibolak-balik sama Allah. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan anjing mereka berdiri di mulut goa seraya membentangkan kedua lengannya di hadapan mulut goa tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya yaitu anjingnya ada di mulut gua, di pintu gua, yang anjing itu menjaga ashabul kahf, yakni anjing itu menjaga dari sesuatu yang bisa membahayakan pemuda tersebut, entah itu hewan buas atau entah itu kejaran manusia atau entah apapun itu. 309 tahun. Hadirin coba bayangin ya, kita tidur 309 tahun. Itu bangun-bangun kayak apa tuh rambutnya jemaah? Jenggotnya kayak apa tuh hadirin? Berubah tiba-tiba bisa jadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Kuasa dan Allah memberi karunia pada beliau hidup 309 tahun. Tetap semuanya dibangunkan lagi. Makanya dalam ayat ini, kalau kamu menyaksikan mereka, kamu berjumpa dengan mereka, boleh jadi kamu akan berpaling, melarikan diri, dan kamu pasti dipenuhi rasa takut. Karena berjumpa dengan seseorang yang dia hidup pada 300 tahun yang sebelumnya. Coba jemaah, ketemu sama orang yang ternyata 300 tahun lalu beliau ikut menyaksikan atau hidup sezaman dengan misalkan Muhammad Al-Fatih, atau beliau hidup sezaman dengan misalkan Salahuddin Al-Ayyubi. Gimana zamannya? Ya begitu. Saya juga aneh kok sekarang ada transportasi, ada pesawat, ada bis. Jangankan 300 tahun lalu, 100 tahun lalu aja jemaah. Mungkin kalau orang itu tidur 100 tahun tahu-tahu bangun, dia kaget kali jemaah. Ngelihat, udah banyak gedung-gedung tinggi, udah banyak teknologi-teknologi, udah banyak hal, perubahan-perubahan banyak sekali hadirin. Kaget mungkin. Wa kadzalika ba'atsnahum, demikianlah kami bangunkan mereka. Liyatasaaluna atau liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya antara satu sama lain. Qala qail, salah seorang di antara mereka, minhum, sebagian di antara mereka bertanya, kam labistum? Udah berapa lama sih kita di sini? Qalu, sebagian menjawab, labisna yauman au ba'dha yaum. Kami berada di sini itu kayaknya sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Lalu mereka menjawab, tapi Allah lebih tahu deh. Kita di sini udah berapa hari? Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka disuruhlah salah seorang di antara mereka biwarikikum, dengan membawa uang perak yang ada dalam saku mereka, hadhihi ilal Madinah, untuk belanja pergi ke kota. Falyanzur ayyuha azka, dan hendaklah dia lihat mana yang lebih baik, ta'aman, makanan untuk mereka, falyatikum birizkim min, maka hendaklah dia beli makanan itu dengan uang yang ada di saku mereka. Wal yatalattaf, dan hendaknya dia berlaku lemah lembut. Wala yusy'iranna bikum ahada, jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Singkat cerita, dalam ini pun juga disebutkan tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa pemuda ketika dia terbangun mereka saling bertanya, kam labistum, berapa hari sih? Qalu
Labisna yauman aw ba'dha yaum. Kayaknya kita sehari dia tidur. Enggak, kayaknya setengah hari. Tapi yang paling tahu Allah, ding. Yaudah kalau gitu kan kita lapar nih, yuk makan yuk. Yaudah, terus kemudian keluar, diutus salah satu, dia cari makanan terbaik, terus dia bayar dengan uang yang ada di sakunya. Falyatikum, datangkan makanan itu birizkim min, dengan uang perak yang ada dalam genggaman. Tapi begitu dibayar, penjualnya kaget. Loh, ini uang kan udah 300 tahun yang lalu, kok kamu masih ada? Orang ini juga kaget. Loh, 300 tahun yang lalu, ini uang perak ini? Iya, 300 tahun yang lalu. Lalu penjual ini nanya, dari mana Anda wahai Tuhan? Lalu Allah kan berfirman, wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan ceritakan perihal ini kepada siapapun. Akhirnya dia, oh yaudah, baik ibu, kami kembali dulu. Akhirnya beliau kembali ke guanya. Di gua beliau cerita sama teman-temannya, tadi pas saya mau beli makanan tuh, ini tuh ternyata 300 tahun yang lalu nih uang ini nih. Logam ini nih dengan gambar raja yang disebut, raja tersebut nih 300 tahun yang lalu. Akhirnya semuanya sontak kaget. Begitu mereka terus kemudian masing-masing keluar berjumpa, hampir mereka dapatkan tidak satupun yang mereka kenal. Hampir mereka tidak mendapatkan satupun manusia yang mereka kenal. Artinya mereka gak kenal nih, semuanya udah berganti. 300 tahun jemaah, udah manusia baru semua. Kira-kira 300 tahun lagi kita bakal ketemu gak sama manusia-manusia di 300 tahun, di tahun 2324? Ketemu gak? Yakin ketemu atau yakin enggak? Yakin enggak. Kalaupun ketemu mungkin fisik kita udah sangat tua sekali. Dan kayaknya nggak ada manusia yang hidup sampai 300 tahun kan? Umurnya umatnya Nabi Muhammad tuh Nabi sendiri yang bilang, a'maru ummati, umur umat saya baina sittina wa sab'in, itu tuh di 60 dan 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, bahkan Nabi bilang sendiri, bahkan jarang yang lebih dari 60. Berarti kalau umur kita sekarang udah jelang-jelang 60, berarti udah maghrib jemaah. Tapi bukan berarti yang muda-muda, mbak-mbak yang datang berarti masih muda, berarti saya masih zuhur Ustaz, atau masih duha. Belum tentu juga. Karena bahkan teh yang terbaik itu yang diambil yang paling pucuk. Teh yang masih muda. Siapa tahu kita mati muda. Lagi bilangan belasan, lagi bilangan 20-an, lagi bilangan 30-an. Jelang kepala 4 Allah wafatkan kita kan. Bisa jadi hadirin. Nah, kemudian beliau itu kan kembali ya. Dan ketika beliau kembali, lalu beliau keluar, beliau tidak mendapatkan satu orang pun yang beliau kenali. Semuanya sudah berubah. Dan seperti itulah keajaiban yang Allah berikan kepada Ashabul Kahf. Allah jaga mereka, ditidurkan mereka, dan penguasa zalim itu pun wafat, mati jemaah. Artinya apa? Artinya tidak ada kekuasaan yang bertahan lama. Semuanya pasti berganti. Semuanya pasti berganti. Siapapun dia berkuasa atas satu periode, mungkin bisa bertambah jadi 2 periode, atau mungkin bisa jadi 3 periode, atau mungkin beberapa periodik. Tapi ingat, sekuat apapun kelak kita akan pulang wafat. Sezalim apapun pasti akan dipintai pertanggungjawaban. Separah apapun pasti satu saat tetap akan meninggal dunia. Jadi kita ini juga harus belajar melepas mulai sedini mungkin. Lepas jemaah.
mulai sedini mungkin kita lepas. Memang harus dilepas. Dunia ini kalau nggak pintar-pintar kita mencukupkan diri, nanti kita yang akan terus haus. Karena seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Kadang-kadang kita perlu pause, di pause tuh. Setelah kita bermain cukup lama, kita perlu pause. Sebentar, di playback terus. Kita refresh, kita playback juga sebentar, kita rewind, di rewind. Setahun ini 2024 nggak kerasa udah menyentuh di bulan Agustus. Sebentar lagi September, Oktober, September, Oktober, November, Desember. Udah. Sebentar lagi tuh hadirin. Nah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini juga penting kita ambil ibrah. Kalau orang yang selalu tujuannya Allah, itu Allah juga yang nanti menolong mereka. Makanya udah jemaah jangan nyari siapapun kecuali Allah. Mungkin kalau Ashabul Kahfi, permasalahannya beliau itu dengan pemimpin yang zalim kala itu. Dan kalau kita terjemahin di hidup kita, mungkin masalah kita itu bukan dengan pemimpin yang zalim, tapi mungkin masalah kita tuh dengan kemelut hidupnya kita sendiri. Entah kita bertemu dengan orang yang tidak amanah, atau entah kita bertemu dengan pasangan yang gak setia, atau entah kita ketemu sama anak yang durhaka, atau entah kita ketemu sama rekan bisnis yang greedy. Tapi yang jelas, yang masing-masing punya persoalan kalau dibawa ke Allah itu, jawabannya nanti Allah yang menyelamatkan mereka dengan caranya Allah. Dan caranya Allah itu macam-macam. Suami yang KDRT diselamatkan dengan cara dipisahkan, lalu suami itu diberi pelajaran. Anak yang durhaka, kemudian anak itu mendapati batunya karena kedurhakaannya. Orang yang gak amanah, Allah jauhkan kita dari mereka yang tidak amanah, sehingga nanti yang datang hanya orang-orang yang betul-betul amanah. Kadang cara Allah menyelamatkan kita tuh unik dan bermacam-macam. Dan boleh jadi itu hasil doa kita selama ini. Kan kita minta kan, ya Allah kirimin teman-teman yang salih. Tiba-tiba teman-teman lama kita tuh dicabut satu persatu, dicabut. Ya Allah, beritahu hamba gimana hamba harus bersikap sama pasangan hamba. Ternyata pasangannya itu selingkuh, pasangannya itu KDRT. Akhirnya dikasih jalan sama Allah. Entah itu jalannya berpisah, atau entah itu jalannya memperbaiki diri, bertobat, lalu mereka sama-sama menjalani lagi rumah tangganya. Atau kita minta, ya Allah jauhkan kami dari orang-orang yang curang dan culas. Dan ternyata Allah kabulkan dengan cara-caranya. Dan begitu cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Tapi yang jelas Allah pasti tolong seorang hamba, selama hamba itu juga terus mau minta tolong kepada Allah. Yang penting itu mintanya sama Allah, jangan yang lain. Yang penting itu kita mintanya sama Allah, bukan kepada yang lain. Innahum iyalharu alaikum, sesungguhnya mereka jika dapat mengetahui tempatmu, yarjumukum, maka mereka nanti melemparimu dengan batu, au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan memaksamu untuk kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan kalau kamu sampai kembali kepada agama nenek moyang, lan tidak akan pernah selamanya, tuflihu idzan abada, kamu beruntung. Kenapa Allah jauhkan? Kenapa Allah hindari kita dari circle yang toksik? Boleh jadi itu sebenarnya Allah mau nyelamatin kita. Kenapa kita tuh dihindarkan dari circle toksik? Boleh jadi itu cara Allah mau menjaga kita, melindungi kita. Tapi saya sendirian, tenang aja, Allah nanti pasti pertemukan.
Apa susahnya kita tinggal minta, ya Allah datangkan orang-orang terbaik di bidangnya untuk membantu dalam meluaskan segala kebaikan yang bisa diluaskan. Amin. Dah gitu aja. Berdoa aja jemaah. Berdoa aja. Beberapa kali kami memang minta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali kami minta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hadirkan orang-orang terbaik di bidang beliau untuk membersamai dan meluaskan kebaikan. Mudahkan ya Allah. Amin. Salah satu list doa yang kalau pas ada kesempatan hujan gitu misalkan, atau kami lagi safar sebentar, itu pasti kami pakai. Ya Allah, beri orang-orang terbaik, hadirkan ya Allah. Dan Allah tuh selalu kayak jawab aja gitu. Tiba-tiba yang tadinya gak kenal, dalam satu pertemuan jadi kenal. Yang tadinya cukup dengan kenal doang, ternyata berlanjut jadi dekat. Ternyata ngobrol nyambung. Kan manusia juga gitu ya. Kata Nabi SAW kan, manusia itu berkumpul dengan yang setipe dengannya. Sebagaimana kata baginda SAW, kita itu seperti peleton-peleton, kata Nabi. Jadi kalau peleton barisannya seragam hijau, biasanya condongnya akan berkumpul sama yang satu seragam. Manusia itu begitu. Kata Nabi SAW, manusia itu ibarat peleton-peleton yang mereka akan berkumpul sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Jadi gak cuma sekedar kenal, lalu terus kemudian akrab, nyambung, dan gak berhenti sampai situ. Jadilah keluarga yang mudah-mudahan berkeluarganya kita di dunia, bersahabat dan berkeluarga kita di dunia, bukan cuma sebatas dunia, tapi nanti kita jadi keluarga sampai syurganya Allah. Memang harus minta sama Allah. Dan cara Allah beragam. Awalnya pahit, gak enak hadirin. Saat dicederai, kita ngasih amanah sama orang, tiba-tiba orang yang diamanahi menciderai, pahit dong. Tapi begitu boleh jadi cara Allah memberi siklus dalam hidup. Seorang istri yang terus kemudian dihajar sama suaminya, dikerasi, dikasari, lalu mereka dipisahkan, boleh jadi awalnya pahit. Harus berjuang sendirian menghidupi anak-anak. Suaminya juga gak bertanggung jawab. Akhirnya itu dia rasakan tuh pahit. Sampai pada akhirnya dia memperbaiki dirinya. Rezeki Allah datangkan pada dia. Bukan dia jauh dari Allah, malah mendekat kepada Allah. Akhirnya Allah datangkan pengganti yang lebih baik dari suaminya yang sebelumnya. Itu kan cara-cara Allah menjawab doa. Tapi ingat, kitanya juga harus terus baik sangka sama Allah. Allah sesuai prasangka hambanya, betul? Ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Karena pemuda ini sangka baik sama Allah, Allah selamatkan mereka dari kejaran pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. Karena baik sangkanya mereka kepada Allah, Allah jaga mereka dari segala sesuatu yang membahayakan mereka. Dan hadiahnya Allah beri rahmat yang luas pada mereka, dan Allah karuniai kebaikan kepada mereka. Inilah kisah Ashabul Kahfi yang Allah tolong mereka, karena mereka juga termasuk fityatun amanu, karena mereka adalah pemuda-pemuda yang pemuda beriman, mereka pemuda yang gak berbuat syirik, mereka pemuda yang menjaga tauhid, dan Allah tolong mereka. Ikhtiarnya apa? Pemuda beriman, menjauh dari syirik, menegakkan tauhid. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya menjauh dari lingkungan yang toksik. Mereka takes time menyendiri. Allah turunkan pertolongannya buat mereka. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin semuanya, jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Konklusinya, ambillah waktu. Menyendirilah sesekali. Kita yang kadang kacau pikirannya seperti layaknya benang kusut.
itu kadang perlu diluruskan lagi nih, diurai satu persatu. Salah satu caranya mendekat ke Allah, menyendirilah. Kalau terlalu zoom in gak jelas. Terlalu zoom in kita baca Quran begini, kelihatan gak? Kalau kita baca Qurannya zoom in, terlalu zoom in dekat begitu, kelihatan gak? Gak kelihatan. Maka dari zoom in, sesekali kita zoom out. Nah, baru kelihatan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kelihatan. Jadi kalau kita rasa-rasanya ini nggak kelihatan nih, ya Allah, malah pusing. Coba deh baca Quran deketin gini, malah pusing kadang mata kita. Sesekali, makanya kita perlu zoom out. Di zoom out supaya apa? Supaya bisa kelihatan. Oh, itu di situ ada pemandangan, di situ ada pohon-pohon pisang, di situ ada pohon-pohon cemara, di situ ada pohon-pohon nangka, di belakang ada kebun duren. Supaya kelihatan jemaah. Jadi kita perlu zoom out. Insyaallah besok kita akan belajar bareng lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semuanya, ayahanda yang kami ta'zimi, ibunda yang kami hormati, jamaah TikTok, YouTube, Instagram, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Kalau ada di antara sahabat semua, baik di TikTok, YouTube, Instagram, ada yang berkenan mensupport, membersamai, mendukung, mendoakan, dan ikut serta dalam setiap program Masjid Muhammad Al-Fatih, yang salah satunya adalah menyelesaikan pembangunan gedung dakwah di barat masjid. Silakan hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami ulang, 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Mari kita sama-sama raih jariah semampu kita. Doakan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita yang kelak kekal sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.